Baju besar. L apa SL? L. L. Kancing sendiri lah ya. Nah, saya kancing. Ini justru kecilan. Ada baju besar nih SL. Oke. Tasnya lagi, Pak. Mana tas kamu mana? Nah, ayo. Nah, Boleh di jurnalis boleh di oh iya. Oke, ya. Sukses ya. Jadi hari ini kita pembukaan dalam kegiatan pemagangan dalam negeri. Dan kegiatan ini disupport penuh oleh Pak Kadis Nahdlatul. Kita kasih aplaus untuk Pak Kadis. Dan mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut. Tahun depan nanti kegiatan barista ini akan berlanjut. Janji beliau begitu. Tadi pagi beliau membuka kegiatan pelatihan di etalase. Etalase peserta 10 yang ikut 15. Nah kita 20 Pak, yang ikut 24 Pak. Nah, yang ikut 24. Tapi yang terlambat nggak dapat baju, nggak dapat tas. Nah, kalau rezeki bagi-bagi. Ya. Ini berbasis kompetensi inilah sebagai dasar untuk bekerja. Bekerja ini bisa dalam hubungan kerja, artinya dapat perintah dari orang lain. Hubungan kerja kan ada 3 nih, ada perintah, ada pekerjaan, ada upah. Inilah sebagai dasar dia kalau ingin bekerja pada orang lain, seperti barista tadi. Tapi juga bisa sebagai dasar dia untuk bekerja sendiri, informal. Dengan usaha sendiri bekerja, dia dalam majikan, dia juga pekerjaannya kan? Atau bisa juga dia meng-hire orang bekerja pakai dia kan? Ini yang harus kita dorong, semangat entrepreneurship, berusaha sendiri. Kalau ini kita dorong, karena fakta membuktikan dalam krisis ekonomi ini bahwa yang sektor di entrepreneurship ini tidak mengalami apa ini, istilahnya tahan banting nih. Sektor resesi. Tahan resesi. Kenapa? Bagaimanapun juga kondisi apapun orang pasti makan, kondisi apapun pasti ngopi. Bahkan sering pandemi COVID ini semakin sering orang kumpul-kumpul ngopi-ngopi. Ini kan tren yang kadang-kadang berbanding kembali kan. Anggapan orang, kok semakin nongkrong orang. Kenapa? Kemana orang pergi? Ya kopi-kopi ini mungkin salah satu solusinya. Dalam hal ini tren yang cukup banyak ini, animo masyarakat seperti ini, kenapa kita tidak dorong? Ya kan? Di samping itu juga sebenarnya kita perlu menunjukkan suatu semangat, spirit, terutama generasi muda. Kami sangat semangat sekali ini. Kalau generasi muda ini tidak mencintai produk lokal, siapa lagi? Saya J. Dianto, kebetulan dipercaya oleh kawan-kawan Provinsi Jambi, termasuk dari 11 kabupaten kota untuk menjadi Ketua Dewan Kopi Indonesia. Dewan Kopi Indonesia yang nasional itu diketuai oleh Pak Anton Apriantono. Dia mantan Menteri Pertanian di eranya Susilo Bambang Yudhoyono. Misi dari Dewan Kopi sendiri itu 5 unsur, tetap merajut 5 unsur. Makanya Pak Ariansa minta kita juga untuk terlibat di dalam kelas atau workshop pemagangan yang ada di Cafe Boju untuk memberikan sedikit pembekalan atau perkenalan dari apa itu hulu dan hilir kopi. Mungkin lebih detailnya besok kita akan mendalami hulu hilir kopi itu, pengenalan dari hulu hilir kopi. Besok kita akan coba di sini, ya Pak ya, jam 2. Jam 2 kita mulai. Artinya kata Pak Ariansa di sini ngumpulnya jam 1. Artinya jam 2 kita sudah on time untuk kelas. Hari lusanya Rabu kita ngumpulnya di etalase. Jadi jam 1 tuh kawan-kawan ke etalase. Nanti di situ kita akan lebih ke lapangannya, melihat contoh-contoh dari kopi, sama processingnya. Itu tidak akan lama di situ karena kita lamanya di sini nanti. Nah, mungkin itu. Tapi sebelum saya tutup, filosofi kopi ada 5 bagi Dewan Kopi Indonesia ataupun di perkopian nasional. Satu adalah petani, itu ngurusin kebun.
apapun jenis kopinya, baik Arabica, Robusta, Liberica. Yang kedua, prosesor yang pasca panen, bagaimana panen itu dilakukan. Yang ketiga adalah roasting, bagaimana kopi itu disangrai, digoreng, apapun itu bentuknya. Yang keempat adalah kedai atau barista atau penyeduh. Orang tua kita juga disebut penyeduh, barista, tapi secara keilmuannya nanti ada Dr. Erwin, nanti ada Bunda yang akan melihatkan itu. Terus terakhir penikmat. Ini kontrol paling utama. Dia yang akan memberikan feedback pertama kali terhadap barista. Barista akan mengoper ke roastery. Roastery akan mengoper ke prosesor. Prosesor akan kembali lagi ke petani kebun. Begitu juga sebetulnya siklus. Di sini nih banyak. Ada hobi, ada profesi. Kayak Bang Mudo, Bang Dori, Pak Kadis tadi, atau Pak Riansa. Itu semuanya ngopi kawan-kawan. Dimanapun berada, 90% pasti ngopi. Tapi kopi yang bagaimana itu relatif nanti. Nah, 2 hari besok insya Allah pengantarnya terhadap hulu, khususnya hulu ya, petani dengan processing. Nanti turunannya itu ada lagi, ada roastery yang turunannya juga nanti salah satunya sensor nanti yang akan diberikan oleh Dr. Erwin, sampai termasuk Bunda juga yang akan memberikan materi untuk sangrai, bagaimana kopi itu dipertahankan dari petani sudah sedemikian rupa, masuk ke prosesor sudah sedemikian rupa, roastingnya harus bagaimana, dan prosedurnya harus bagaimana, itu nanti besok akan insya Allah dalam 1 bulan ini akan ada. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak terkait hulu hilir kopi. Tapi yang jelas tanggal, kalau di etalasi nanti tanggal 7-8 kami ke Betara. Sebenarnya itu dilakukan pure kesepakatan dengan teman-teman peserta. Jadi 7-8 kita nginap di sana, kita akan ke salah satu profesor menajamkan dari teori di kebun kopi, tapi di Liberica kita akan melihat situ. Jika pun nanti di sini juga mau ini, mungkin akan bisa dikoordinir oleh Pak Ariansa, atau mungkin tetap di sini. Dan jadi masalah prinsipnya sama, karena kalau kita memang coba melihatkan juga karena kesepakatan yang ada ya Pak ya, karena kesepakatan dari pesertanya, karena biaya segala macam itu ya pesertanya yang nanggung. Karena di pemagangan ini kan ada biaya operasional, artinya yang tadi disebutin, ada transportnya, ada ini diatur, benar-benar diatur. Artinya kalau kita nanti belum tentu ada yang dapat, ada nanti akhirnya proporsional diberikan, karena dari satu sisi supaya kita niat baik kita bersama tuh goalnya juga bersama. Selanjutnya Pak Dr. Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang antusias buat mengikuti pelatihan pemagangan ini. Jadi singkat saja, saya di sini berperan sebagai salah satu mentor. Ada 3 mata pelajaran ya. Sebenarnya bidang saya itu artinya sensori dan olfaktori di bidang kopi, yaitu yang kita mencap kopi itu. Tapi nanti juga akan ngasih sedikit mengenai kebarisaan, sama tadi sudah berkali-kali disinggung perihal soft skill, perihal attitude dan perilaku kita sehari-hari. Nah, nanti itu akan masuk khusus ada materi pelajaran namanya hospitality, karena kebarisaan itu sangat erat kaitannya dengan bidang hospitality. Maksudnya itu bagaimana kita greeting tamu, suggest tamu. Contoh yang simple yang sering dialami sehari-hari sama barista-barista di kedai kopi itu, pada saat orang belum pernah ngopi, dia datang ke kedai kopi shop itu, dia bingung mau ngopi apa. Hospitality kita main, kita arahkan dia mau kopinya seperti apa sesuai dengan selera dia. Itu penting karena untuk meningkatkan daya penjualan kita juga. Terus untuk sensorinya nanti kita cupping, nanti ada yang namanya sonorous calibration acid kit namanya. Jadi nanti selain kita cupping kopi, nanti kalian akan diajarkan bagaimana caranya membedakan masing-masing segmen asam. Jadi pernah yang sering ngopi kopi filter atau kopi V60 itu
kan yang paling dominan itu asam kan. Nah, mungkin kalau yang baru-baru ngopi hanya sebutnya asam aja, asam. Tapi sebenarnya segmennya banyak. Ada 6 komponen asam utama, itu akan kita pelajari. Ada alatnya khusus, nanti itu jadwalnya dilihat masuk ke hari apa itu Pak? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Hari 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Terus untuk materi kebaristaan, ya mungkin di sini ada yang sudah menjadi barista di coffee shop. Saya bukan mengajar perihal bahwa bisa maksudnya itu bisa lebih baik. Maksudnya bukan saya ini barista yang hebat gitu untuk mengajarkan, tapi tidak, saya mau mengajar pola pikir kalian bagaimana caranya mengelola kopi itu berdasarkan mekanismenya. Jadi pada saat kalian dapat kopi A, kalian tahu untuk menentukan ini kopi harus diapakan. Ibarat main bola, kalau kalian dioper, kalian harus gocek ke kanan atau ke kiri. Itu penting karena apa? Tidak semua kopi itu perlakuan seduhnya sama. Dia perlu. Nah, itulah makanya nanti saya lebih mengarah untuk mengatur pola pikir kalian untuk bisa sampai ke tahap itu. Karena barista, saya yakin semuanya bisa jadi barista hebat. Saya tidak mengakui bahwa diri saya sebagai barista hebat, bahkan saya juga bukan barista. Hanya saja nanti pola pikir kalian yang akan dirubah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti sampai ke tujuan adik-adik sekalian, sehingga ini bisa jadi manfaat yang bagus, bekal yang bagus pada saat nanti mana tahu kalian mau buka usaha sendiri atau kerja di coffee shop orang. Jadi kalian bisa kasih servis terbaik untuk konsumen kalian. Yang itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Beliau tugasnya pelayanan dasar, tapi beliau juga konsen terhadap kopi, fokus kopi. Wah, luar biasa. Saya salut dengan dia. Dan satu-satunya di Jambi nih, Bang Dori. Ya, dokter tugasnya di Depok nih, rumah sakit Depok, mau ke Jambi untuk hadir memberikan pelatihan ini. Dan sebelum ngobatin pasien dia ngopi dulu. Dia ngopi dulu. Nah, karena kopi ini ternyata ada endorfin. Jadi orang yang ngopi itu selalu dia mengeluarkan cahaya, auranya positif. Nah, orang-orang yang tidak sering bahagia tuh orang yang jarang ngopi. Biasanya ujung-ujung gak jarang ngopi. Baik, selanjutnya Ibu Denny Lady Rose katanya. Nah, beliau juga dulu latihannya di Puslipoka, Jember. Lama juga di Jember. Ya, silakan Bunda Haripa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harika, sering dipanggil Bunda. Besok insya Allah tanggal 9 sampai tanggal 10 materinya tentang roasting. Nanti kita belajar bareng, bukan berarti saya mentoring, saya lebih baik dari kalian, tapi kita belajar roasting dari hati. Jadi belajar mengenali kopi, terus belajar mengenali mesin roastingnya, belajar mengenai tempo, kemudian baru kita akan menentukan ini kopinya akan di roasting seperti apa. Buat saya roasting yang baik, yang mendapatkan goalnya adalah kalau kita menemukan roastingnya yang bagus prosesnya, kemudian kita ajak ketika di roasting itu hasil dari roastingnya itu sesuai dengan yang apa kita mau. Misalkan kalau kita kepengen yang light, dia temponya tidak terlalu lama, jadi dia akan hasilnya juga light gitu ya. Ada yang roastingnya yang asalan, ketika di roasting nanti susah banget itu, kita pengen yang light, tahu-taunya udah light to medium aja gitu. Udah light to medium bahkan jadi dark roast. Nah itu kita akan belajar dari situ, belajar mengukur density-nya. Nanti intinya kita belajar sama-sama. Sekali lagi bukan bermaksud mengajari atau menggurui, kita bareng-bareng. Kebetulan saya megang mesin roasting, jadi kita belajar bareng. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi dari Bunda mengenai roasting ya, harinya hari ke-89 ya? 9. Oh, 9-10. Nanti harinya mungkin hari Selasa Rabu atau Senin Selasa minggu depan. Ya. Selanjutnya untuk manajemen kafe
Om Erik. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelasan ya, Pak ya? Iya. Jelas, Oh jelas, iya, jelas. jelas. Oh iya, perkenalkan saya Erik Haris Subakti. Nanti saya bakalan mengisi itu tentang perhitungan biaya untuk kedai kopi. Jadi istilahnya kita harus tahu HPP kita berapa, biaya operasional kita berapa, terus penjualan kita harus berapa gitu. Dan untuk materi selanjutnya nanti ada packaging sama produk. Ada 30 orang yang akan kita magang selama pertama di Diklatin selama sebulan, kemudian 4 bulan nanti dimagangkan di kedai kopi dalam rangka untuk memberikan mereka ilmu di dalam manajemen kopi dan barista, sehingga mereka nanti mempunyai kompetensi di dalam menyeduh kopi sesuai dengan standar. Dan di akhirnya mereka nanti dikasih piagam, pertama piagam ikut serta, yang kedua piagam kompetensi, mereka akan diuji, akan diberikan seperti ujian sertifikasi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors.